Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Masda. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan percobaan. Tentu kamu pernah kan melakukan percobaan di sekolah untuk memahami suatu materi? Saat melakukan percobaan, kamu bisa mengamati atau mengenali suatu gejala. Setelah selesai, biasanya kamu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Dan kali ini kita akan membahas apa itu teks laporan percobaan, apa ciri-cirinya, dan bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan adalah yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Kemudian, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Dan teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Kemudian, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan, dipaparkan simpulan hasil percobaan. Dan yang terakhir harus mengandung fakta dan bersifat objektif. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan persamaan kata dan antonim merupakan lawan kata. Biasanya kata-kata tersebut terletak pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Contohnya untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contohnya siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, sebaiknya, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Kemudian, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Dan yang terakhir biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Dan selanjutnya, cara membuat teks laporan percobaan. Pertama, menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah ini bisa dimulai dari 1. Menulis judul. Yang kedua, tujuan percobaan. Yang ketiga, alat serta bahan yang dipakai. Dan yang terakhir, dan langkah awal sampai akhir percobaan. Kemudian yang kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar, agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya. Sudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai, supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Struktur teks laporan percobaan adalah yang pertama, judul. Judul menjelaskan percobaan apa yang dibuat. Kemudian yang kedua, tujuan. Menjelaskan tujuan dari percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan. Memaparkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Yang keempat, langkah-langkah. Menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Yang kelima, hasil. Menjelaskan hasil percobaan yang telah dilakukan.
Yang keenam, simpulan. Berarti menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Dan selanjutnya, Miss akan berikan contoh dari teks laporan percobaan. Mari disimak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.